Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan yang mubarak ini, alhamdulillah kita berkesempatan untuk saling memberikan tausiah, nasihat kepada kita semua yang sempat hadir di masjid yang mubarak ini. Insyaallah ta'ala dengan materi yang akan kita bawakan pada malam hari ini tentang bahaya riya. Tentang bahaya riya dan bentuk-bentuk riya, serta bagaimana cara kita mencegah, menanggulangi yang namanya dosa riya. Terkait tentang dosa riya ini, di antara bahaya dosa riya ini, hampir semua orang terjangkiti yang namanya riya. Hanya saja ada yang menolaknya dari dalam hatinya dan ada yang membiarkannya. Riya ini sangat gampang orang terjangkiti, sangat gampang seorang terjatuh ke dalamnya. Tidak ada orang yang selamat darinya. Tidak ada orang yang selamat dari yang namanya riya. Karena asal manusia itu senang dilihat dalam kebaikan. Asalnya manusia senang dipuji dengan kebaikannya. Tidak ada orang yang selamat dari yang namanya riya. Hanya saja sekali lagi ada orang yang tenteram dalam hatinya dengan riyanya. Dia semakin senang ketika dia dilihat dengan amalannya. Dia semakin senang ketika dia dipuji, disanjung dengan kebaikan-kebaikannya. Dan ada orang yang menolaknya dan membencinya. Oleh karena itulah ma'asyarul muslimin, Nabi Muhammad SAW itu sangat mengkhawatirkan dosa riya ini menimpa para sahabatnya. Dan kita ketahui bersama bahwa para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling baik imannya, paling suci hatinya, ya, dibandingkan kita semuanya. Sampai Allah Ta'ala meridhai mereka di dalam Al-Quran. Tapi Nabi SAW bersabda, ya, yang paling aku takutkan menimpa kalian, ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian, wahai para sahabat, adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Maka Nabi menjawab, ar-riya. Contoh orang tertimpa riya.
Seorang ketika dia melakukan kebaikan, dia senang dilihat berbuat baik. Ketika dia baca Quran, dia senang ada orang yang melihatnya baca Quran. Dia suka dipuji kalau ada orang yang melihat. Biasa tidak muncul dalam hati kita seperti itu. Yang dijangkiti dosa riya ini kebanyakannya ahli ibadah. Orang-orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan dari Allah Ta'ala. Allah lebihkan dia dengan sholat, Allah lebihkan dia dengan baca Quran, Allah lebihkan dia dengan bersedekah. Tapi kebanyakan 99% orang bersedekah, dia senang sedekahnya ditahu oleh orang. Itulah pangkal dari riya, senang disanjung, senang dilihat, senang dipuji. Bukankah kita lihat ada orang yang seperti contohnya haji, umrah, walhamdulillah ibadah besar. Ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Haji yang mabrur, umrah yang mabrur, tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Tapi apa yang terjadi di zaman kita saat ini? Seorang sengaja pamer dengan hajinya dan umrahnya. Senang dilihat. Iya, ini masalah niat ya. Kita tidak mengatakan semua orang haji dan umrah riya, tidak. Masalah riya itu masalah hati. Hanya kita yang tahu apakah kita melakukannya karena Allah atau kita senang disanjung dan dipuji. Orang bersedekah, dia senang sedekahnya dilihat oleh orang. Dia tidak mau kalau sedekahnya tadi dibacakan. Harus baca ini sedekah saya yang sumbang. Dia haruskan. Ketika namanya disebut, wah enak perasaannya, Masya Allah. Orang dengarkan saya bersedekah 5.000 sedekahnya. Iya. Walaupun 5.000 pun senang dipuji orang. Apalagi kalau sedekahnya 10 juta. Saya itu yang sumbang itu, 10 juta. Saya yang sumbang karpet di masjid itu kemarin. Air minum saya yang sumbang itu semua itu, alhamdulillah. Orang mengatakan, wah dermawan. Apa perasaannya? Memang saya suka bersedekah saya. Iya. Perhatikan ya, ini riya ini dari orang yang paling kecil sampai orang paling tua kena riya itu, enggak ada orang yang selamat dari riya. Maka saya katakan tadi, semua orang ada riyanya. Ada orang yang dia simpan riya itu dalam hatinya. Dia merasa tentram dan tenang ketika dia dipuji, disanjung, dilihat amalannya. Ada juga orang yang berusaha menyembunyikan amalannya. Apalagi kita di zaman ini, kita diuji dengan namanya kamera. Mau sembunyi lagi amalan karena ada kamera, dipoto lagi. Tak, sumbangan. Iya. Difoto lagi, saya sudah bersedekah. Saya sedang berpuasa, saya sedang sholat, saya sedang macam-macam. Orang berhaji, berumrah, sedang mengangkat kedua tangannya menghadap ke Ka'bah, foto dulu. Difoto dari belakang, dari samping, dia sedang berdoa. Padahal dia nggak berdoa, cuma mau difoto depan Ka'bah. Banyak tidak seperti ini? Ya banyak. Apakah dia lakukan itu karena Allah? Dia share di Facebook. Dia lakukan karena Allah, ikhlas. Nah, jamaah yang jawab sendiri. Di video sedang sholat di depan Ka'bah. Padahal dia nggak sholat, cuma menggerakkan badan sementara sholat. Di video, di share. Oh, sholat di depan Ka'bah, umrah. Dia ikhlas ini karena Allah. Ini contoh riya ini. Siapa yang paling banyak diserang oleh dosa riya ini? Orang yang banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan memang itu tugasnya iblis, syaitan. Bagaimana caranya menjatuhkan kita dalam dosa riya. Bentuk-bentuk riya ini sangat banyak sekali. Seorang sedang membaca Al-Quran, lalu ada orang yang lewat di sampingnya, ada orang melihatnya, tambah semangat dia baca Quran. Ya, tadinya suaranya kecil, pas ada orang lewat, dia tambah suaranya, dia tambah perbagus dan percantik suaranya. Masya Allah, bagusnya suaranya. Kenapa dia perbagus bacaannya? Ya karena ada orang lewat dekatnya. Tambah semangat. Tadinya dia sholat 2 rakaat,
Ketika banyak orang yang melihatnya, dia tambah jadi 4 rakaat. Tadinya dia sholat biasa-biasa, dia tambah khusyuknya. Bahkan ada orang yang menangis. Menangis dia sholat, karena ada orang melihatnya. Masya Allah. Iya. Itu riya ini, luar biasa itu riya. Ma'asyarul muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal?" Maukah aku kabarkan pada kalian suatu amalan yang paling aku takutkan melebihi rasa takutku terhadap datangnya Dajjal. Kita tahu fitnah Dajjal, ya. Kita disuruh berlindung dari fitnah Dajjal setelah sholat wajib. Setelah kita membaca tasyahud, innaka hamidun majid, selesai kita disuruh berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, 1. Wa min adzabil qabri, 2. Wa min fitnatil mahya wal mamati, 3. Yang keempat apa? Wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah Dajjal. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari kalangan Nabi dan Rasul kecuali semuanya memperingatkan tentang bahaya Dajjal. Maka kita disuruh berlindung darinya karena besarnya fitnah dan kerusakan. Tapi ada sesuatu yang Nabi lebih takutkan fitnah dibandingkan fitnahnya Dajjal. Apa itu? Kata Nabi, maukah aku kabarkan pada kalian sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian dibandingkan bahayanya Dajjal? Maka Nabi mengatakan, asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. An yakumar rajulu fayusalli, yaitu seorang berdiri salat, dia sedang berdiri salat, fayuzayyinu salatahu, dia perindah salatnya, dia percantik salatnya, lima yara min nadari rajulin, karena ada orang yang melihatnya. Tadinya dia salat biasa-biasa saja, pas ada di sampingnya salat calon mertua. Nah, calon mertua ini, menangis dia sholat. Masya Allah. Tambah khusyuk dia sholat. Tadi dia bersedekah, maunya dia sedekahnya tadi 10.000. Karena ada orang yang melihatnya, masa saya sedekah 10.000, 100.000. Uang merah. Orang lihat, uang merah dia sedekah. Dia merasa senang ketika ada orang yang melihatnya. Biasa tidak kita dijangkiti yang seperti ini. 99% orang mengalami hal itu. Iya. Masalah riya ini bukan masalah biasa, ya. Tapi dia adalah masalah yang kita alami sehari-hari, ya. Kita alami sehari-hari. Jadi ini yang paling Nabi SAW khawatirkan, yaitu dosa riya. Dosa riya. Hadis yang menyebutkan tentang bahaya riya itu sangat banyak sekali. Datang dalam hadis yang lain, idza jama'a Allahul awwalin wal akhirin, apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir, li yaumil qiyamah, pada hari kiamat, li yaumin la raiba fihi nadin munadi, di hari yang tidak ada keraguan bahwa hari itu pasti akan terjadi, yaitu hari kiamat. Ada akan panggilan suara yang keras pada hari itu. Man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan. Wahai barang siapa yang mempersekutukan Allah Ta'ala dengan satu amalan yang dia kerjakan, dia persekutukan Allah Ta'ala dengan selain Allah Ta'ala. Jadi dia beramal karena Allah, juga karena manusia. Mengharapkan Allah, mengharapkan juga pujian manusia. Ini namanya mensyirikatkan Allah dalam niat dan tujuan. Namanya syirkun niyah. Syirik dalam niat. Ini kesyirikan. Syirkun niyah, syirik dalam niat. Jadi dia menginginkan akhirat, tapi dia juga menginginkan dunia. Dia menginginkan akhirat, dia juga menginginkan pujian manusia. Falyatlub thawabahu, hendaklah dia meminta dan mencari pahalanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia disuruh mencari pahala kepada selain
Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya, semisal dengan hadis ini tentunya sangat banyak ma'asyar muslimin wal muslimat. Saya akan sebutkan di sini beberapa bentuk contoh-contoh riya, ya. Jadi riya ini sebelumnya saya terangkan, riya ini diambil dari kalimat ra'a yura'i riya'an. Fi'il madinya ra'a, fi'il mudhari'nya yura'i, fi'il isim masdarnya riya'an. Apa makna riya? Riya itu bermakna melihat. Asalnya ya, ra'a yura'i bermakna melihat. Namun yang diinginkan dengan makna riya dalam pandangan syariat adalah seorang yang beramal, dia senang disanjung dan dipuji dengan amalannya. Itu makna riya. Dia senang disanjung dan dipuji dengan amalannya. Dia senang dilihat ketika berbuat kebaikan. Apa saja dari kebaikan yang kita buat. Kita sementara bagi-bagi harta, bagi-bagi uang, sementara kita bersedekah, sementara kita sholat, sementara kita baca Quran. Kita senang dilihat oleh orang, atau asal dari riya. Asal dari riya. Jadi pangkal riya itu adalah cinta pujian, cinta disanjung, cinta dilihat berbuat amalan dan kebaikan. Itu riya. Ada saudara dari riya namanya sum'ah. Namanya apa? Sum'ah. Sum'ah itu diambil dari kalimat sami'a yasma'u, yang bermakna mendengar. Kalau riya senang dilihat. Kalau sum'ah, orang yang beramal senang didengarkan amalannya. Senang didengarkan amalannya. Jadi dia terkait dengan pendengaran. Dia senang didengarkan amalannya. Ya, didengarkan sedekahnya. Didengarkan baca Qur'annya. Didengarkan dia sedang melakukan kebaikan. Dia sedang didengarkan amalan-amalannya. Bahkan kalau perlu dia menceritakan amalannya. Saya itu yang sudah bersedekah timbunan itu depan masjid. Saya itu yang melakukan ini. Saya yang dia ceritakan amalannya. Ya, kalau saya, kebiasaan saya tuh bangun jam sekian. Sholatnya biasanya 4 rakaat qiyamul lail, 3 rakaat witir. Dia ceritakan itu. Ya, tentunya kita sudah paham ya. Kira-kira kalau ada orang yang ceritakan amalannya itu, saya sholat, saya sedekah, saya baca Quran, kira-kira dia ikhlas karena Allah? Atau dia senang disanjung? Itulah pangkal riya. Itulah pangkal riya. Sedangkan tanda orang yang ikhlas, para ulama, kata para ulama, tanda orang yang ikhlas, kata para ulama, adalah orang yang tidak senang amalannya dipuji dan dilihat. Itu tanda orang yang ikhlas. Orang yang kebaikannya, ketaatannya, amalan solehnya tidak senang dilihat, disanjung dan dipuji. Jadi ada itu amalan yang memang bisa disembunyikan. Ada amalan yang tidak bisa disembunyikan. Contoh sholat wajib. Tidak bisa disembunyikan sholat wajib. Saya tidak mau ke masjid. Kenapa? Nanti riak saya sholat berjamaah di masjid. Nanti saya dilihat sama orang. Mau di mana sholat kalau bukan di masjid? Mau sembunyi di bawah kolong? Tidak bisa kan? Ya pasti dia sholat berjamaah. Masalah riak itu bukan urusan saya, tapi urusan antum dengan Allah Ta'ala. Masalah riak antara dia dengan Allah Ta'ala. Apa hatinya ya? Hanya Allah yang tahu. Kita tidak boleh menghukumi orang itu riak atau tidak. Nggak bisa. Karena riak itu masalah hati ya. Ini orang mungkin riak ini. Belum tentu. Boleh jadi dia ikhlas. Walaupun dia bersedekah, ada orang yang lihat, tapi dia ikhlas. Ya hanya dia dengan Allah yang tahu. Tidak semua orang yang bersedekah, lalu orang melihatnya, lalu kita katakan riak. Ya tidak. Itu riak masalah hati. Tak boleh kita menuduh orang juga, ini orang riya atau tidak, itu masalah dia. Ini kita bahas, ini kita membahas niatnya dan tujuan dia beramal karena orang. Itu kembali kepada kita masing-masing. Makanya riya itu ada dalam hati manusia. Tergantung bagaimana dia mengelola, itu namanya riya. Karena syaitan yang memasukkan bisikan ke dalam hatinya. Ya, syaitan yang memasukkan bisikan ke dalam hatinya. Makanya salah satu cerita dari Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pada suatu hari pernah masuk ke masjid.
melihat ada orang yang sholat di masjid menangis. Lalu berkata beliau dalam hatinya, ini orang ria ini sholat ini. Maka karena itu, kata Imam As-Sawri, karena saya menuduh dia ria, maka akhirnya saya berdosa dan saya terhalang dari melakukan qiyamul lail selama 4 bulan. Gara-gara menuduh orang itu tidak ikhlas. Ini masalah ria itu masalah hati ya. Jangan sampai kita tidak tertimpa ria, tapi kita tertimpa ujub. Suatu hari ada seorang alim qiyamul lail bersama dengan anaknya. Maka anaknya berkata, wahai ayahku, saya lihat kenapa orang itu kebanyakannya tidur kalau malam. Kenapa mereka tidak qiyamul lail? Kita ini kan sholat malam, kenapa itu kebanyakan orang tidur? Apa kata ayahnya? Wahai anakku, antum tidur di malam hari tidak sholat, itu lebih baik daripada kamu sholat, sedangkan engkau merasa bangga dengan amalanmu dari orang yang tidur. Jadi jangan kita mengklaim orang lain. Boleh jadi orang yang tidur itu dia juga punya ibadah yang lain yang kita tidak lihat. Makanya nasihat para ulama tentang ikhlas itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Di antara tanda orang yang ikhlas dan kejujuran, para ulama mengatakan orang yang ikhlas itu seimbang antara amalan lahiriahnya dengan amalan batinnya. Seimbang. Apa yang dia tampakkan sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Sedangkan orang yang riya, amalan lahiriahnya lebih makmur dibandingkan amalan batinnya. Bisa dipaham ya? Ya. Sedangkan orang yang paling baik, amalan lahiriahnya dibandingkan dengan amalan batinnya lebih makmur dibandingkan apa yang dia tampakkan. Dulu para ulama kalau mereka baca Al-Quran, tiba-tiba ada orang yang lewat dekat dia tutup mushafnya, lalu dia baring-baring tidur-tidur. Sehingga orang berkata, ini orang tidur-tidur terus. Padahal dia tadi beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita sedang baca Quran, ada orang lewat, bagaimana perasaan kita? Kita sementara baca Quran, ada orang yang lewat, bagaimana perasaan tak? Mungkin kita semakin bersemangat. Ada orang lihat. Ya, jadi ini masalah hati ini, masalah hati. Ya, masalah hati. Jadi inti dari sebuah amalan itu ada pada ruhnya. Jadi ruhnya amalan adalah keikhlasan. Amalan yang ikhlas meskipun sedikit, ya pasti lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada orang yang kurang ikhlas. Di antara bentuk riya di sini, saya akan bacakan beberapa bentuk riya yang terselubung. Beberapa bentuk riya yang sangat halus, terselubung sedikit di antara manusia yang selamat di antaranya, darinya. Ya. Yang pertama, an yakuna muradal abdi ghairallahi wa yuridu wa yuhibbu an ya'rifa an-nas annahu yaf'alu dzalik. Seorang hamba yang dia inginkan memang bukan Allah Ta'ala yang dia inginkan. Memang dia senang, dia ingin, dia cinta orang mengenal dia melakukan kebaikan. Ini ciri apa? La yaksudul ikhlas mutlaqan. Sama sekali tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Memang dia beramal, dia memang mau dicintai, dipuji. Dia senang dikenal oleh orang, dilihat oleh orang dengan beramal, dengan kebaikannya. Maka na'udzubillah min dzalik. Fahada nau'un minan nifaq, ini salah satu bentuk di antara bentuk kemunafikan. Namanya nifaq amali. Nifaq terbagi dua ya. Kemunafikan terbagi dua. Nifaq terbagi dua. Ada namanya nifaq i'tiqadi, ada namanya nifaq amali. Nifaq i'tiqadi, ini nifaq yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti nifaqnya orang munafik di zaman Nabi SAW. Apa itu nifaq i'tiqadi? Yaitu nifaq, seorang menampakkan dan menampilkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Sebenarnya dalam hatinya dia enggak beriman, tapi dia sholat. Orang munafik itu sholat di belakang Nabi SAW. Bahkan mereka bersyahadat di depan Nabi SAW. Bahkan mereka bersumpah-sumpah di depan Nabi SAW. Bahkan mereka keluar pergi berjihad bersama Nabi SAW. Tapi munafik. Dalam hatinya dia tidak beriman, dia tidak menginginkan itu akhirat, dia tidak menginginkan wajah Allah dengan amalannya.
Sehingga Allah Ta'ala memberikan hukum untuk orang munafik seperti ini, menampilkan Islam, menampakkan dirinya sebagai muslim, tapi sebenarnya dalam batinnya kekufuran. Allah Ta'ala berfirman dalam menghukumi mereka, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, berada dalam darokatnya neraka yang paling bawah. Jadi kalau neraka itu bahasanya darokat, karena dia bertingkat lari turun ke bawah, namanya darokat. Ya, kalau surga namanya apa? Lawannya darokat, darajat. Ya, itu surga itu. Ya, Nabi SAW menyebutkan dalam surga itu ada darajat. Apa itu darajat? Tingkatan-tingkatan naik ke atas. Semakin naik derajatnya, berarti semakin naik tingkatannya ke atas dan lebih utama di sisi Allah dalam surga. Kalau neraka namanya apa tadi? Darokat, tingkatan turun ke bawah. Semakin turun ke bawah, maka semakin berat azab dan siksaannya. Semakin turun ke bawah, semakin berat azab dan siksaannya. Siapa yang paling bawah disiksa dalam neraka? Karena neraka berlapis 7. Yang paling bawahnya siapa yang disiksa? Orang munafik. Allah berfirman dengan ayat yang kita bacakan tadi, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam darokatnya neraka yang paling asfal, paling bawah sudah. Dia lebih di bawah azabnya dalam neraka dibandingkan penyembah berhala, penyembah batu, musyrik, orang kafir, Yahudi dan Nasara. Munafik lebih azabnya lebih keras. Karena kenapa? Dia menampakkan Islam. Orang tidak tahu ini muslim atau bukan ini. Dia menampakkan Islam. Tapi amalannya zindik, amalannya munafik. Ini munafik untuk orang jenis yang seperti ini sampai dalam tingkat kekufuran mengeluarkan dia dari Islam. Pakaiannya muslim, tapi di gereja juga. Bahkan berceramah di gereja, cium-ciuman dengan orang-orang di gereja. Dia katakan agama orang Nasara bagus juga. Orang Yahudi benar juga agamanya. Sama dengan muslim, agama Islam bagus juga. Nasara bagus juga, Yahudi bagus juga. Nah, ini akidah rusak ini. Bisa mengeluarkan orang dari Islam, akidah seperti ini. Yang masalahnya yang masuk ini orang berpakaian Islam. Allah Ta'ala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Semua kita hafal ayat itu. Allah Ta'ala mengatakan telah kafir ya dari kalangan ahli kitab. Alladzina kafaru min ahli kitab, orang kafir dari kalangan ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Yahudi dan Nasara. Allah mengatakan orang Yahudi kafir. Allah mengatakan dalam Al-Quran orang Nasara kafir. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Siapa yang mengatakan itu? Ya, Nasara, dia katakan Tuhan itu 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Roh Kudus, disembah ganti-gantian. Allah mengatakan mereka kafir. Datang ini muslim mengatakan tidak kafir itu orang Nasara, bagus. Bagaimana itu akidahnya? Ya, ini luar biasa ma'asyarul muslimin. Iya. Maka tidak akan sempurna keislaman seorang muslim meskipun dia telah mentauhidkan Allah. Meskipun dia telah meninggalkan kesyirikan, meskipun dia telah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak akan sempurna keislamannya sampai dia membenci orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan kesyirikan, sampai dia membenci orang musyrikin dan kafirin, tidak mencintai orang kafir. Bagaimana kita ini muslim? Bagaimana kita ini jadi seorang hamba yang muslim, yang dicintai orang kafir? Yang dicintai siapa? Orang kafir. Allah Ta'ala dalam Al-Quran bertubi-tubi dalam Al-Quran melarang kita mencintai orang kafir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Di antaranya dalam surah Al-Mujadilah ayat yang paling terakhir. Silahkan dibaca.
kamu ya Rasulullah tidak akan mendapatkan satu kaum yang dianggap beriman kepada Allah dan tidak dianggap beriman kepada hari kiamat, di mana mereka memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini justru dia cintai orang kafir. Karena orang kafir ini banyak uangnya, banyak gajinya. Satu kali main bola gajinya 1 miliar. Maka dia pun mencintainya. Padahal kafir. Maka tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai fans kita. Siapa fans kita yang paling kita banggakan? Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling pertama masuk surga setelah Nabi dan Rasul Allah Ta'ala. Itu yang disebut para ulama. Orang yang paling pertama masuk surga siapa? Dari kalangan selain Nabi dan Rasul, yang paling pertama masuk surga dari kalangan umat Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, mengenal tentang keutamaan mereka, jasa-jasa mereka terhadap Islam. Mereka mati dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu agama, termasuk din. Mencintai orang Ansar, kata Nabi, termasuk keimanan, dan membenci mereka termasuk kemunafikan. Ini contoh nifak ya, terbagi dua tadi. Ada nifak bentuk yang kedua, namanya nifak amali. Nifak amali maksudnya amalannya yang nifak. Kalau nifak amali ini yang Nabi SAW sebutkan, ayatul munafik thalathun, idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khana. Tanda-tanda orang munafik kata Nabi SAW ada 3. Idha haddatha kadhaba, kalau dia berbicara dia berbohong. Banyak orang kalau berbicara dia berbohong, ngibul, khurafat, cerita yang tidak benar adanya. Saya sudah bermimpi melihat ini dan melihat itu. Bahkan ada orang yang tidak segan-segan mengatakan saya bermimpi melihat Nabi Muhammad. Ya, Muhammad begini-begini, padahal dia tidak pernah mimpi melihat Nabi Muhammad. Itu dusta namanya. Iya. Makanya kalau dia berbicara dia berbohong. Saya sudah bertemu dengan si ini, saya sudah pergi ke sana, saya sudah pernah melihat ini, padahal tidak pernah. Berbicara dengan manusia dengan sering berbohong, maka ini termasuk tanda dari tanda kemunafikan. Namanya nifak amali. Pelakunya tidak kafir, tapi terjatuh dalam dosa besar. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka dia ingkar janji. Dia berjanji tapi dia ingkar janjinya. Iya. Jadi hati-hati suka berjanji ya. Wa idza tumina khana, jika dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Diberi amanah dia berkhianat. Apalagi kalau dia sebagai pegawai, dia diberi amanah. Iya, dia diberikan amanah. Kita sebagai imam diberi amanah, muazzin, kita diberi amanah azan pada waktunya. Semua itu amanah. Pegawai, pekerja yang dipekerjakan sebagai kasir, jaga uang misalnya, atau kita dititipkan barang, tolong dijaga barangnya, tapi dia teledor, dia simpan barangnya di luar, akhirnya barangnya dicuri. Dititipkan barang, akhirnya dilarang dipakai, akhirnya dia pakai barang itu. Tidak amanah. Ini orang munafik. Apa tanda-tanda munafik? Ya? Tidak kafir pelakunya, tapi dia bermaksiat. Bentuk amanah itu sulit ya. Orang yang tidak amanah itu termasuk bentuk dari bentuk-bentuk nifak amali. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, man ista'malnahu minkum, barang siapa yang kami pekerjakan di antara kalian, siapa yang kami pekerjakan di antara orang, lalu dia menyembunyikan jarum, dia sembunyikan jarum, atau yang lebih besar daripada jarum. Artinya apa? Ini harta yang dia sembunyikan, dia mau ambil, bukan haknya. Padahal dia disuruh jaga toko, dia disuruh bekerja, dikasih amanah, dia ambil jarum, dia curi jarum saja. Yang jarum itu harganya 1.000 rupiah. Dia ambil jarum, kata Nabi SAW, maka dia berhak masuk dalam neraka. Berhak dia masuk dalam neraka. Padahal dia ambil cuma apa? Diambil cuma jarum saja. Perhatikan, itu namanya amanah. Kita disuruh amanah,
bekerja jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang pegawai masuk jam 8, pulang jam 3 misalnya, hendaklah diselesaikan dengan amanah karena dia digaji oleh negara. Itu contoh amanah. Masyaallah muslimin, saya contohkan riya yang lain. Ada juga di antara bentuk riya, maksud dari seorang hamba dan niat dan keinginan dia karena Allah dia beramal. Awalnya dia beramal karena Allah. Fa idza tala'a alaihi nas nasyata fil ibadah, tapi tak kala ada orang yang melihatnya. Ada orang melihatnya baca Quran, bersedekah, salat, melakukan kebaikan apa saja dari kebaikan yang dia buat, tiba-tiba dia bertambah semangat. Ya. Wa zayyanaha, bahkan dia perindah itu kebaikan yang dia lakukan. Dia perindah kebaikan yang dia sedang lakukan. Wa hadza syirkus sarair, ini termasuk di antara syirik yang tersembunyi. Syirik kecil. Itu yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW pernah bersabda, wahai kalian manusia, berhati-hatilah kalian dari syirik yang tersembunyi. Ya Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi? Nabi menjawab, yaqumur rajulu fayusalli, seorang yang berdiri salat lalu dia perindah salatnya karena ada orang yang melihatnya. Bentuk syirik atau bentuk riya yang ketiga. Seorang masuk dalam sebuah ibadah karena Allah dia ikhlas beribadah. Bahkan dia sudah keluar dari ibadah, sudah selesai. Ya, dia masuk ibadah apa saja yang dia lakukan ikhlas karena Allah. Dan dia selesai sampai dia selesai beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia selesai melakukan kebaikan-kebaikan itu, dia dikenal dengan kebaikannya. Akhirnya manusia memuji dia. Masya Allah, si fulan orang baik, rajin beribadah, rajin dalam kebaikan, semangat dalam dakwah, semangat dalam kebaikan, semangat menyebarkan kebaikan, semangat bersedekah. Jadi tadinya dia ikhlas, dari awal dia ikhlas, selesai ibadah dia ikhlas, tapi sudah selesai dia beribadah, dia dikenal dengan kebaikannya dan orang-orang memujinya. Dan dia mendengarkan pujian itu. Si fulan itu rajin, baik. Dia merasa tentram dengan pujian itu. Masya Allah, orang memuji saya. Nah, lihat bagaimana syaitan mendatangi orang biar sudah selesai beribadah ikhlas tetap masih bisa riya. Ketika dia mendengarkan pujian itu, dia merasa tentram dengan pujian itu. Dia merasa tenang dengan pujian itu. Bahkan dia mencari-cari, apalagi Nabi bilang orang tentang saya. Nah, dia cari-cari lagi. Kan dia dipuji-puji oleh orang. Apalagi orang bilang tentang saya. Oh memang, saya memang rajin saya dalam kebaikan. Lihat, sudah selesai dia ikhlas, jatuh lagi dalam riya. Ya kan? Bahkan dia mannan nafs bi an yahmaduhu wa yumajjiduhu, bahkan dia berangan-angan agar supaya orang menambah pujiannya dan menambah sanjungannya. Dia berangan-angan dalam hatinya, dia mau dengarkan itu orang-orang berbicara tentang dia dalam kebaikan. Ini luar biasa nih riya ini. Walaupun orang sudah ikhlas tetap masih bisa. Wa yunalu ma yuriduhu minad dunya, sehingga dia mau mendapatkan apa yang dia inginkan dari pujian, sanjungan dan seterusnya. Dan ini termasuk di antara riya yang sangat terselubung dan tersembunyi. Iya, termasuk di antara bentuk riya disebutkan di sini adalah seorang yang menampakkan bibir yang kering, badan yang kurus, sengaja dia tampakkan dirinya lemas, badannya kurus. Ya, dia sengaja tampakkan bibirnya yang kering, suaranya yang rendah kalau bicara, iya, pelan-pelan sekali bicara. Kenapa ya suaranya pelan-pelan sekali? Puasa, sedang puasa kasihan. Kenapa Ki? Lemas sekali Ki kulihat. Tadi malam sholat terus. Hari ini saya sedang berpuasa. Afwan. Perhatikan ini riya ini ya. Ini macam-macam itu riya itu. Ada saja pintu syaitan menjadikan orang riya itu. Dia menampakkan dirinya lemas, menampakkan bibirnya kering. Kenapa kering sekali bibir tak pernah minum? Iya, pernah makan. Oh, puasa Ki? Iya, puasa Kak. Alhamdulillah. Iya. Untuk menunjukkan pada orang bahwa dia sedang berpuasa.
Ya, kadang juga orang menampakkan badannya, ya, dia kurus badannya supaya orang menyangka, oh, ini orang Bugis bilang najinna masum pajang. Ay, kenapa kayak kurus ay? Najinna kak masum pajang. Capek sekali sholat. Iya. Ya. Baik. Banyak lagi bentuk riya yang lain, seperti memakai baju-baju yang lusuh. Contoh riya, ini riya bahaya. Riya bentuk zuhud. Pakai baju yang compang-camping, bajunya kasihan ditambal-tambal bajunya. Sandalnya itu mau putus. Kenapa sandal ini? Begitu misalnya kasihan. Pakai bajunya compang-camping, bajunya lusuh. Ini masih dipakai bajunya. Kasihannya ini. Ya. Dunia saya tidak terlalu di dunia saya. Oh iya. Supaya orang menyangka dia orang yang zuhud terhadap dunia. Ini zuhud yang seperti ini, kata Syekhul Islam, lebih buruk dan lebih jelek. Mengatasnamakan agama supaya disangka sebagai orang yang salih. Ada yang terbaliknya dari ini yang disebutkan para ulama. Yang dia pakai baju orang alim. Terbaliknya tadi ini. Yang dia pakai baju, di mana baju itu tidak ada yang pakai kecuali ulama. Nah, dia yang pakai. Ya orang bilang, ulama sekarang dia ini. Jadi orang menyangka dia ulama. Padahal bajunya di ulama. Iya. Ini macam-macam bentuk riya itu. Atau apalagi contoh riya, berteman dengan orang-orang yang petinggi-petinggi. Itu contoh riya itu. Siapa teman-teman duduknya, teman ngopinya? Gubernur, wali kota, ulama, syekh. Itu teman-temannya, teman-teman duduknya. Jadi orang lihat, wah, bukan orang sembarang ini. Oh iya, memang saya temanku orang-orang Anda semua gitu. Orang-orang besar. Kita lihat ada fotonya itu sama-sama saya. Perhatikan itu riya. Bahkan kalau perlu di-share di Facebook. Oh, sama Pak Wali Kota, sama dengan Pak Bupati. Oh, memang orang besar ini. Riya dengan pertemanan. Namanya riya dengan pertemanan. Duduk sama ahli ibadah, duduk sama para ulama, tidak dilarang sebenarnya. Tapi kalau menjadikan itu sebagai sarana untuk naik, menampakkan kualitas diri, itu orang bisa riya di situ. Jadi itu riya bentuk-bentuknya sangat banyak sekali. Ada juga orang yang riya, ya, dalam bentuk dia mau diziarahi oleh orang-orang alim. Dia mau diziarahi oleh orang-orang alim. Jadi kalau dia sakit, dia kasih tahu itu orang-orang yang alim, orang-orang yang berpangkat tinggi, supaya dia dikunjungi. Sehingga ketika dia dikunjungi, orang-orang akan menyangka ini yang kunjungi dia ini ulama, pejabat yang kunjungi dia, berarti orang-orang petinggi. Ya, coba bayangkan kalau yang kunjungi kita Pak Bupati, contoh. Kalau antum sakit di rumah sakit, datang Pak Bupati dengan jajaran yang kunjungi antum, bagaimana perasaan tak? Wah. Setelah itu datang orang lain melihatnya, apa itu? Biasa, teman-teman semua. Bisa riya tidak ini? Ya, bisa riya. Riya dalam bentuk zairin. Di sini disebutkan riya dalam bentuk az-zairin. Adanya orang-orang yang menziarahi dia. Bisa riya itu. Riya dalam bentuk pertemanan. Riya dalam bentuk orang yang menziarahi. Ada juga riya dalam bentuk yang lain, yaitu bidammin nafsi bainan nas. Yaitu seorang yang riya dalam bentuk dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya dan mencela dirinya di hadapan orang-orang. Ya. Dia cela dirinya depan orang. Saya ini orang bodoh, kasihan saya. Begitu ya. Bahasanya, saya ini orang tidak ada ilmu, bodoh saya. Ya, saya ini baru belajar juga. Ya. Saya orang tidak ada apa-apanya. Saya miskin. Sebenarnya dalam hatinya dia merendahkan dirinya supaya orang menyangka dia tawadu. Ya, jadi orang ini namanya merendahkan diri di hadapan orang untuk meninggikan kualitas diri.
Ya, tidak boleh orang, karena ini masalah ria, ini hanya kita yang tahu. Apa tujuan kita berucap, berbuat, bertindak, apa tujuan kita? Ya kalau tujuan kita seperti tadi ya, kita akan terjatuh dalam ria. Kita akan terjatuh dalam ria. Iya. Nah, dan bentuk riaan seperti ini tidak bisa kita batasi, karena ria itu tidak akan pernah berhenti ya. Tidak akan pernah berhenti. Ya, bentuk-bentuk ria. Ya, saya sudah sebutkan tadi contoh-contoh sholat, contoh baca Quran, contoh sedekah. Intinya ria itu seorang beramal, dia senang dilihat amalannya. Senang disanjung, senang dipuji. Makanya memamerkan amalan pangkal dari ria. Jangan setiap kita berbuat kebaikan, di-share itu, diperlihatkan, sengaja diperlihatkan. Sengaja diperlihatkan itu kebaikan kita. Ya seperti yang saya contohkan kemarin, dia sedang berpuasa. Pas dia mau berbuka, dia foto itu buka puasanya, dia share di Facebook. Alhamdulillah, sedikit lagi kami akan berbuka. Padahal dia puasa, nggak ada orang yang lihat. Tapi dia perlihatkan amalannya. Itu contoh ya. Jadi apa saja dari kebaikan ini, contoh orang yang ikhlas adalah orang yang tidak senang amalannya dilihat, dipuji. Maka semakin kita sembunyikan amalan kita, ada amalan yang memang bisa kita sembunyikan, kita berupaya menyembunyikan amalan, itu adalah ciri dan tanda keikhlasan. Berusaha kita sembunyikan itu amalan. Berusaha kita tidak dikenal. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, ya, siapa di antara kalian yang sanggup untuk menyembunyikan amalannya, hendaklah di antara kalian berusaha beramal dalam keadaan dia sembunyikan amalan solehnya. Sembunyikan amalan solehnya. Siapa yang sanggup, maka sembunyikan amalan solehnya. Iya, sembunyikan amalan solehnya. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk beramal, tidak ada yang melihat amalannya kecuali hanya dia dengan Allah Ta'ala, maka lakukanlah. Selama dia sanggup untuk beramal, tidak ada yang lihat kecuali hanya dia dengan Allah, maka lakukan. Karena amalan yang sengaja ditampakkan dan diperlihatkan, itu akan menjadi sedikit manfaatnya pada hari kiamat, kata beliau. Amalan yang sengaja ditampakkan, diperlihatkan, akan sedikit manfaatnya. Maka sembunyikanlah amalan kita sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Jangan juga kita ceritakan dosa kita ya. Dosa-dosa itu tidak boleh diceritakan kepada orang. Itu Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahir. Setiap umatku akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali al-mujahir. Bukan al-muhajir ya. Mujahir. Apa itu mujahir? Mujahir adalah orang yang terang-terangan melakukan maksiat dan dosa. Di antara bentuk terang-terangan melakukan dosa dan maksiat yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu seorang yang melakukan maksiat dan dosa, nggak ada yang lihat maksiatnya, nggak ada yang lihat dosanya. Di malam hari dia berbuat maksiat, nggak ada yang lihat maksiatnya. Tapi di pagi harinya dia ceritakan kepada orang, dia ceritakan kepada temannya, oh tadi malam saya sudah melakukan begini dan begini. Ini termasuk orang yang tidak dimaafkan. Karena dia sendiri yang membongkar tabir yang Allah Ta'ala tutup dari dosa yang dilakukan, dia sendiri yang menceritakannya. Iya, dia sendiri yang menceritakannya. Punya sisa 3 menit. Iya. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk mengobati yang namanya riya ini, ingat tentang kematian. Itu terapi mengobati riya. Ingat bahwa akhir kehidupan kita pasti akan mati. Tidak ada orang yang tidak mati di dunia ini. Kalau Anda sudah berumur 30 tahun, apalagi 40 tahun, tidak ada orang yang melewati umur 70 tahun lebih sampai 100, apalagi sampai lebih 100. Berarti kalau kita berumur 40 tahun, kata Nabi SAW, A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, kata Nabi. Wa aqalluhum man yujawwizu dzalik. Sedikit di antara mereka yang melewati umur itu.
Makanya umat Nabi rata-rata meninggal 50 tahun, 60 tahun. Kalau sudah 50 tahun nih umur tak, jangan berpikir masih ada umur ke 50 tahun lagi nih. Tidak, dekat makin mati itu. Bukan didoakan mati, tidak. Jangan kita berhayal kita punya umur yang panjang masih. Orang yang telah memiliki umur 40 tahun, hendaklah dia memperbanyak mengingat akhirat dan perbaiki ibadah. 40 tahun banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat ini insyaallah taala akan menghilangkan kepada kita sifat riya. Menghilangkan dari kita sifat apa? Sifat riya. Iya. Jadi sekali lagi riya ini menghancurkan dan merusak amalan ma'asyiral muslimin. Berusahalah kita beramal mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita semua. Innahu waliyudzalik wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.